Selamat datang di episode terbaru kami, di mana kita akan mengupas tuntas kisah urban legend yang mengerikan. Apa kabar hari ini? Baik, terima kasih. Urban legend selalu menarik ya, terutama yang penuh misteri. Kali ini kita akan membahas kisah sekelompok pemuda yang mencoba membuktikan mitos di rumah terlarang. Betul sekali, rumah itu memang terkenal di kota mereka. Sejak tahun 1970-an, tidak ada yang bertahan lama tinggal di sana. Apa menurutmu itu cuma kebetulan? Mungkin, tapi cerita tentang bisikan, bayangan, dan bau busuk membuat orang penasaran. Dan konon, di tahun 1974, rumah itu jadi saksi pembantaian sekeluarga. Seram sekali. Seram ya? Dan pada tahun 1946, sekelompok pemuda memutuskan masuk ke sana. Mereka ingin membuktikan bahwa cerita itu cuma mitos. Berani sekali, ya? Sangat berani atau mungkin ceroboh. Mereka masuk dengan senter dan keberanian yang tipis. Awalnya, tidak ada yang aneh sampai mereka melihat jejak kaki basah di dalam rumah. Jejak kaki itu bukan milik mereka, kan? Itu pasti membuat suasana jadi mencekam. Benar sekali. Dan ketika mereka mendengar langkah kaki dari dalam kamar, semuanya berubah. Pintu kamar menutup sendiri, bahkan terlihat tangan hitam pucat di sela-sela pintunya. Sangat menakutkan. Ya ampun, saya bisa membayangkan betapa takutnya mereka. Ketika mereka melihat sosok menyeramkan dengan wajah rusak, itu pasti membuat bulu kuduk meremang. Tepat sekali. Dan setelah berhasil keluar, mereka mengira semuanya berakhir. Tapi ternyata tidak. Mereka mengalami hal-hal aneh setelahnya. Kasihan sekali. Doni sakit parah, Anto mimpi buruk terus, dan Jaka bahkan harus dirawat di rumah sakit jiwa. Menurutmu, kenapa mereka bisa sampai seperti itu? Mungkin karena mereka mengganggu sesuatu yang seharusnya tidak diganggu. Mbah Karto, orang pintar di daerah itu, menyarankan mereka untuk kembali dan meminta maaf. Itu pasti keputusan yang sulit. Kembali ke tempat yang hampir membunuh mereka, tapi tampaknya itu satu-satunya cara untuk menghentikan teror itu. Iya, dan setelah meminta maaf, gangguan itu memang berhenti. Tapi sayangnya, Jaka tidak pernah benar-benar pulih. Ini pelajaran berharga bahwa beberapa misteri sebaiknya dibiarkan tetap misteri. Setuju. Kisah ini jadi pengingat bagi kita semua untuk tidak bermain-main dengan hal yang tidak kita pahami. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya.